Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita sama-sama kembali mau datang menyembah Tuhan, kembali memuji Tuhan. Sebab kita punya Allah yang hidup, Allah yang layak kita sembah dan kita puji pada hari ini. Sebelum kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam langkah kami. Kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hari-hari kami ya Bapa. Engkau Allah yang menuntun setiap kami dalam menjalani hari-hari ini Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap kami ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau. Dimanapun kami berada, kami percaya roh Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyembah Engkau Allah kami yang perkasa, kami menyembah Engkau Allah kami yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau Allah kami yang perkasa. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan yang ku sembah. Haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung namamu dalam hidup kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, oh Yesus, oh Yesus. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk dipuji dan disembah. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau penuhi kami, penuhi kami, ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan Yesus. Untuk itu Engkau penuhi setiap kami dengan kemuliaan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan bagi setiap kami, Bapa. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord,
Spirit, Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh jalan-Mu tak terselami dalam hidup kami. Rencana-rencana Tuhan tak terselami dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan pekerjaan ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang melakukan perkara ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami Yesus. Untuk menuntun kami hari demi hari ya Bapa. Untuk itu kami mau siapkan hati kami Tuhan. Menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh diajar, kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Satu yang kami percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah bagi kami Yesus. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan bahwa hadir-Mu dalam setiap kehidupan kami itu sungguh sangat berharga, sangat mulia. Seperti Daud mengatakan, jangan pernah ambil roh-Mu dalam hidupku. Aku tidak mau keluar dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terpelihara sempurna. Walaupun kami kadang Kau bawa melintasi badai, melintasi lembah kekelaman. Tapi karena Engkau selalu bersama kami, itu yang membuat kami kuat. Engkau membawa kami kembali kepada rancangan-Mu. Karena sesuai firman-Mu dalam Mazmur 139, Engkau menenun kami dengan tangan-Mu, dengan kasih dalam rahim ibu kami. Dan Engkau sendiri Tuhan melihat, Engkau sendiri Tuhan yang merajut kami dalam kandungan. Dan semua itu tercatat dalam buku-Mu. Hari-hari kami sudah Kau tentukan sebelum kami memulai segalanya. Walaupun jalan-Mu tidak pernah atau sukar untuk kami selami, tapi kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Tiada terduga kasih-Mu heran besar bagi kami. Wah, kasih-Mu itu sungguh dalam, sedalam-dalamnya lautan. Begitu luas
luas lebarnya, luasnya lautan. Begitu tinggi, setinggi awan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memperlakukan kami begitu mulia. Begitu Engkau kasihi dan begitu berharganya kami. Hari-hari ini terus kami akan merenungkan. Kami terus ada dalam hadirat-Mu, banyak berkomunikasi dengan Engkau. Sehingga kami mengerti Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Manakala kami keluar dari panggilan kami, keluar dari rencana yang Engkau tetapkan, hari-hari ini, di mana Engkau berbicara melalui hal yang tidak menyenangkan kami, menyesakkan kami. Seperti yang nanti akan kami pelajari melalui kehidupan dari Yakub. Akhirnya Engkau bawa kami kembali kepada rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah 1 bulan kita beribadah melalui video streaming ini. Kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya ini tidak mengurangi iman kita dan kasih kita pada sesama kita, satu sama lain. Hari ini pada waktu saya tanya dengan Tuhan, apa yang harus saya sampaikan dan apa yang menjadi renungan kita di minggu ini. Tuhan bicara mengenai kehidupan dari Yakub. Di mana kita lihat bahwa dari Mazmur 139 ayat 16 dikatakan bahwa Engkau melihat aku pada waktu aku masih dalam kandungan. Semua tercatat dalam buku-Mu, hari-hari sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Kadang Allah itu bicara dan karena Dia itu bicara tidak seperti yang kita mau, tapi yang Dia mau, kita tidak menangkapnya. Saya tangkap hari-hari ini Allah sedang berbicara kepada kita melalui situasi. Di mana melalui situasi ini saya tangkap Allah membawa kita kembali kepada panggilan kita, kembali kepada rencananya yang semula. Kita akan lihat, kita akan belajar dari Yakub. Firman Tuhan dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa anak yang tua, yaitu Esau, akan menjadi hamba anak yang muda, yaitu Yakub. Harusnya kedua orang tua Yakub dan Esau ini tangkap dan percaya apa yang menjadi rencana Allah untuk anak-anak mereka. Tapi karena mereka mau menjadikan anak-anaknya seperti mau mereka, ini kelihatannya akhirnya malah merusak rencana Allah atas hidup mereka. Esau lebih dikasih oleh Yakub. Karena apa? Karena Esau pandai berburu. Dan Yakub suka makanan yang dihasilkan oleh Esau, yaitu makan daging. Sementara Ribka lebih sayang kepada Yakub karena dia tenang dan tinggal di rumah. Dia bersama-sama dengan Ribka ibunya. Nah, keadaan inilah yang akhirnya membuat rencana Allah itu seakan dirusak. Di mana Yakub direkayasa oleh ibunya
menipu dan mengambil hak kesulungannya Esau. Dan karena itu akhirnya Yakub harus melarikan diri ke rumah Laban atau orang tua dari Ribka. Dan kemudian dalam perjalanan ke rumah Laban, Allah berbicara kepada Yakub di Betel. Kemudian akhirnya Yakub sampai ke rumah Laban dan hidup bersama Laban selama 20 tahun. Dan kemudian dalam situasi di rumah Laban, Yakub dan Laban, Yakub artinya penipu, Laban itu juga hidupnya tipu dengan penuh tipu menipu selama 20 tahun. Allah gak suka. Allah mau Yakub penipu dirubah seperti rencana Allah menjadi Israel, pemenang. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus bilang bahwa engkau lebih dari pemenang. Karena aku sudah memberi kemenangan, aku mati bagimu. Atas dosa kita. Nah, kemudian pada waktu Yakub keluar dari rumah Laban, Yakub harusnya ke Kanaan, ke Betel. Tapi karena nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, Yakub takut sama Esau. Ketakutan yang sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita lihat pelajari dengan saksama, di mana Esau sudah mengampuni Yakub. Tapi Yakub masih takut. Akhirnya Yakub tinggal di Sikem atau di rumah keluarga Sikem. Nah, kemudian Allah buat situasi lagi membawa Yakub kembali ke rumah orang tuanya, yaitu ke Kanaan dan di Betel. Karena Allah maunya Yakub ada di Betel. Nah, dalam Kejadian 31 dikatakan Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ. Nah, ini yang Allah mau. Pernyataan ini yang Allah katakan adalah pada waktu Allah dan Yakub membuat suatu perjanjian. Pada waktu Yakub lari dari Esau ke tempatnya Laban, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nah, kita tahu tadi bahwa Allah itu bicara pada kita bisa berbagai macam cara. Lewat situasi atau langsung berbicara pada kita, atau ditaruh dalam hati kita, akhirnya menjadi rema manakala kita membaca firman Tuhan, atau melalui penglihatan, atau kita dibawa oleh Allah ke surga, kemudian ke neraka diperlihatkan, dan kembali ke dunia. Sadar lagi. Atau dia utus malaikatnya untuk berbicara kepada kita, seperti yang terjadi pada Abraham, atau dia sendiri yang berbicara secara langsung pada kita. Tapi dalam kasus hari-hari ini, saya tangkap persis seperti yang Allah mau, yaitu di mana dia berbicara kepada Yakub dan Allah mau Yakub kembali kepada rencananya. Dan saya tangkap hari-hari ini pun juga Allah mau kita mengerti atau kembali kepada rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Nah, situasi ini dapat Allah gunakan untuk memproses kita menjadi seperti yang Dia mau dan sesuai dengan rencananya. Tapi kadang kita kurang tanggap
saat dia mau bicara pada kita. Karena kita maunya Allah berbicara seperti yang kita mau. Inilah yang sering membuat seringkali kita jatuh. Kita tidak bisa keluar sebagai pemenang. Kita tidak mau tunduk pada otoritas Allah. Malah kita yang mendikte Allah, kita yang menjadi Allah. Nah, kita tahu bahwa Allah panggil Yakub kembali ke Betel. Tadi kenapa pertanyaannya? Yaitu adalah kalau kita mundur dari kejadian 35 tadi, yaitu di kejadian 34, dikatakan bahwa Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kalian telah menyusahkan saya. Sekarang orang Kanaan, orang Feris, dan semua penduduk di negeri ini akan membenci saya. Orang-orang kita tidak banyak. Jika penduduk ini semua bersekutu melawan dan menyerang saya, seluruh keluarga kita dibinasakan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yakub mengatakan kepada anaknya bahwa engkau atau kalian menyusahkan aku? Itu kita lihat di dalam Kejadian 34 ayat 25-nya dikatakan ini. Pada hari ketiga ketika mereka menderita kesakitan, datanglah dua anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak Dina. Nah, setelah mereka masing-masing mengambil pedang menyerang kota itu dengan tidak takut dan membunuh setiap laki-laki. Jadi Simeon dan Lewi, yaitu kakak Dina, membunuh setiap laki-laki. Dan akhirnya membunuh juga Hemor dan Sikem. Kemudian kedua kakaknya ini, yaitu Simeon dan Lewi, mengambil Dina dari rumah Sikem, dan anak-anak Yakub yang lain merampasi orang-orang dan membunuh mereka dan menjarah kota itu. Kenapa? Karena adik mereka dinodai. Kalau kita lihat ayat Kejadian 34 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Sikem itu menodai Dina. Menyebabkan kakak-kakaknya Dina itu marah. Menganggap bahwa adik mereka adalah perempuan sundal. Tapi karena Sikem mengasihi Dina, dia bicara kepada Hemor, ayahnya Sikem, untuk meminang Dina menjadi istrinya. Tapi kakak-kakaknya ini masih marah karena menganggap Sikem itu menodai, membuat Dina adiknya sebagai perempuan sundal. Berarti kalau anaknya di perempuan sundal atau keluarganya salah satu adik mereka menjadi adalah perempuan sundal, itu berarti mereka menganggap bahwa seluruh keluarga Yakub adalah keluarga orang sundal. Ini membuat marah mereka. Dan mereka membuat siasat adalah oke, kita bisa bersaudara, engkau bisa menikahi adik saya, tapi seluruh laki-laki harus disunat. Nah, pada hari ketiga, pada waktu mereka disunat dan kesakitan, disitulah Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki dan yang disunat tadi dan kemudian menjarah. Nah, ini yang membuat kakak-kakaknya marah. Nah, kemudian Yakub harus kembali ke Betel, keluar dari Kanaan. Karena semua orang Kanaan dan orang Feris membenci Yakub. Itu karena ulah dari anak-anaknya sendiri. Walaupun kalau kita perhatikan di sini, seakan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu, yaitu kakak-kakak Dina itu benar, kelihatannya benar. Karena dia kan menganggap bahwa kehormatan adiknya harus dijaga. Kalau mau dilamar ya jangan dinodai dulu gitu loh.
Terlihat dari jawaban mereka di dalam Kejadian 34 ayat 31. Mengapa adik kita diperlakukan sebagai perempuan sundal? Hari-hari ini kadang-kadang kita Allah tegur mulai peristiwa dan kemudian akhirnya kita nggak nangkep apa yang Allah mau. Akhirnya kita bukan mengalami berkat. Dan kemudian bukan akhirnya kita bisa menang sebagai pemenang. Tapi kita akhirnya terpuruk. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mengerti apa yang Allah mau. Dan hari-hari saya tangkap, mari kita koreksi diri. Kita coba lihat. Sebenarnya Allah mau apa dari keadaan sekarang melalui pandemi corona ini atau COVID-19 ini. Nah, di sini Allah izinkan keadaan itu terjadi. Kenapa? Allah mau Yakub kembali kepada rencana Allah. Yakub mau menepati nazarnya Yakub kepada Allah. Dan saya tangkap, saya coba pelajari. Memang kadang-kadang Allah itu karena dia mengasihi kita, dia menggiring kita membuat suatu perjanjian dan membuat nazar. Dan kemudian Allah mau menepati janji karena itu sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya tangkap di sini akhirnya Allah meminta nazarnya Yakub itu digenapi karena ada perjanjian antara Allah dengan Yakub. Yaitu pada waktu Yakub tadi saya katakan di awal tadi bahwa Yakub membuat nazar kepada Allah di Betel. Pada waktu Yakub lari ke rumah Laban dari kejaran Esau kakaknya. Di ayat 28 dikatakan gini, Kejadian 28 ayat 20 dikatakan ini, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Perhatikan ya, Yakub lari dari rumah ayahnya ke rumah Laban, dari kejaran Esau. Yakub bilang, kalau aku selamat pergi ke rumah Laban dan nantinya aku kembali ke rumah ayahku lagi, ya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai batu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan kepadamu. Sepersepuluh padamu. Nah, perjanjian antara Allah dengan Yakub itu di Betel. Dan Allah mau Yakub pun mendirikan mesbah. Allah mau Yakub tinggal dan seluruh keluarganya di Betel. Dan Allah mau itu perjanjian dan Yakub bilang iya. Karena itu Allah ciptakan segala sesuatu, karena itu merupakan rencana Allah. Allah ciptakan segala situasi, segala sesuatu. Kalau Ayub keluar dari rencana Allah, membuat Ayub kembali kepada rencana Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa Yakub itu artinya penipu. Selama 20 tahun hidup bersama pamannya sekaligus mertuanya, mereka itu hidup saling menipu dan ditipu. Kehidupan tipu dan menipu berlangsung selama 20 tahun ini Allah gak mau. Itu saya tangkap gini, Allah gak mau kita itu hidup sebagai penipu. Allah gak mau kita itu terus hidup dalam kedagingan kita. Allah mau Yakub diubah menjadi Israel yang artinya pemenang. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 32 ayat 28 dikatakan begini. Namamu tidak lagi Yakub tetapi Israel atau pemenang. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Manusia di sini adalah kedagingannya sendiri. Dari ketakutannya itu dan berserah kepada Allah dan meminta Allah memberkati Yakub.
Dan Allah mau benar mengubah hidup Yakub sebagai penipu menjadi pemenang. Nah, Allah ciptakan situasi sehingga Yakub akhirnya keluar dari kehidupan tipu dan menipu. Yaitu kita lihat di dalam Kejadian 31. Akibat Yakub ditipu oleh Laban mertuanya dan juga Yakub menipu, harta di sini katakan karena janji Allah bahwa Allah memberkati Yakub. Saya tangkap di sini Yakub itu hidupnya menjadi semakin kaya. Nah, anak-anak Laban, keluarganya Rahel dan Lea, gak suka. Anak-anak Laban atau kakak-kakaknya Lea dan Rahel, dia bilang gini, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Semua kekayaannya berasal dari harta ayah kita. Dan yang kedua, Yakub lihat bahwa Laban pun sudah tidak lagi ramah seperti dulu. Kemudian Yakub bilang, dan juga Allah bilang bahwa pulang. Kembali ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lihat, pada waktu Yakub keluar dari tanah Kanaan, rumahnya Ishak ke rumah Laban. Kehidupannya di sana, di rumah Laban adalah kehidupan tipu menipu. Dalam perjalanan terjadi perjanjian antara Allah dan Yakub. Dan Allah setia. Allah menepati janjinya. Dan Allah mau juga Yakub pun menggenapi nazarnya dia. Allah ciptakan situasi sehingga Yakub keluar dari rumah Laban. Dan Yakub, Allah bilang, pulang. Kembali ke rumah nenek moyang. Di ayat keempat dikatakan, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang. Di tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Benar, Allah bicara bahwa Allah menyertai dia. Kamu berdua tahu bahwa saya telah bekerja kepada ayahmu sekuat tenaganya. Benar. Meskipun begitu saya telah ditipunya. Benar. Dan diubahnya upah saya sampai 10 kali. Benar. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepada saya. Benar juga. Sewaktu ayahmu berkata kambing yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kawanan melahirkan anak yang berbintik-bintik. Sewaktu ia berkata kambing yang belang menjadi upahmu, maka segala kawanan itu melahirkan anak yang belang. Apakah ini Allah lakukan? Tidak. Tapi Allah izinkan. Nanti kita akan lihat, kita akan bahas. Demikian juga Allah telah mengambil kawanan binatang milik ayahmu, lalu memberikannya kepada saya. Dan pada musim kawin binatang-binatang itu, saya bermimpi melihat semua kambing jantan yang sedang kawin loreng, berbintik dan belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Malaikat itu berkata, lihat semua kambing jantan yang sedang kawin itu loreng dan berbintik-bintik dan belang. Aku sengaja mengatur itu bagimu. Karena telah kulihat semua yang dilakukan Laban terhadapmu. Ini juga ini Allah nggak bicara begini, saya tangkap. Ini rekayasanya si Yakub. Nah, saya katakan tadi Allah tidak mau setiap kita hidup dalam kedagingan. Sama juga Allah tidak mau Yakub hidup sebagai penipu atau menguntungkan dirinya sendiri. Maka itu dalam Kejadian 30 ayat 35 dikatakan gini. Pada hari itu Laban menyembunyikan semua kambing jantan yang berbintik dan semua kambing betina yang berbintik
ia juga menyembunyikan semua domba hitam. Laban berkata kepada anaknya untuk menjaga domba itu. Nah, ini Laban ini tadinya mengiyakan usul dari Yakub bahwa semua kambing jantan yang berbintik, yang loreng, dan yang hitam adalah miliknya Yakub. Tapi ternyata Laban menyembunyikan itu semua. Dan disuruh anak-anaknya menjaga kambing itu. Yakub tahu. Ditipu dan menipu. Akhirnya dia buat tadi yang dikatakan bahwa aku bermimpi segala macam. Itu Yakub ciptakan itu. Dengan cara bagaimana? Kejadian 30 ayat 37. Yaitu Yakub memotong cabang yang hijau dari jenis pohon cemara dan badam. Ia membuat beberapa garis putih pada kulit cabang itu, kayu itu. Ia meletakkan cabang itu di depan kawanan di tempat yang berair. Apabila ternak datang untuk minum, ternak itu juga kawin di tempat itu. Kemudian ketika kambing-kambing kawin di depan cabang itu, lahirlah yang berbintik, bergaris atau hitam. Ya kenapa? Karena di situ banyak getah dari cabang pohon itu. Dan itu mengenai bulu dan kulit dari anak-anak itu. Dan ini kemudian ini menjadi miliknya Yakub. Kapan saja ternak yang lebih kuat mengadakan perkawinan dalam kawanan itu, Yakub meletakkan cabang di depannya. Ternak itu kawin dengan cabang itu. Jadi yang akhirnya melahirkan anak yang kuat, hewan yang kuat, itu menjadi miliknya Yakub. Tapi lihat di ayat ke-42. Ketika ternak yang lemah, Yakub tidak meletakkan di cabang itu. Akhirnya dia polos. Itu adalah miliknya Laban. Jadi ternak yang lahir dari induk yang lemah menjadi miliknya Laban. Dan ternak yang lahir dari induk yang kuat miliknya Yakub. Nah, di sini lihat. Kehidupan tipu dan menipu. Nah, Allah mau mengembalikan Yakub pada rancangannya semula. Rancangan semua sesuai dengan nasar Yakub. Di Kejadian 31 ayat 13 dikatakan nih, akulah Allah yang di Betel itu. Yang ngomong lagi kan. Di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau pergi dari negeri ini, pulang ke negeri sanak saudaramu. Lalu Lea dan Yakub Rahel menjawab, tidak ada bagian lagi dari kekayaan ayah kami yang akan kami warisi. Kami ini dianggap sebagai orang asing. Dia telah menjual kami dan apa yang telah diterimanya untuk itu telah dihabiskannya juga. Semua kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami sebenarnya milik kami. Dan milik anak-anak kami. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Di sini kita tahu, karena pinternya ngomong si Yakub, kedua istrinya, Lea dan Rahel menyetujuinya. Lalu bersiaplah Yakub dinaikkan anak-anaknya dan istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperoleh di padang Aram. Dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanan ke padang Aram, ke tempat Ishak ayahnya, Yakub dari padang Aram ke tempat Ishak yaitu ke Kanaan. Yakub masih diliputi ketakutan pada kakaknya. Walau kalau kita lihat dari Kejadian 31 selanjutnya di mana akhirnya Yakub ketemu 32 kalau tidak salah Yakub ketemu Esau. Esau sudah melupakan itu. Tapi Yakub masih ketakutan. Karena itu dia menyimpang ke Sikem. Ke rumah Hemor, ayah pada Sikem. Di Keluaran 33 ayat 8 dikatakan ini, Yakub dengan selamat mengakhiri perjalanannya dari rumah Laban di padang Aram ke kota Sikem di Kanaan. Sikem letaknya di pinggiran Kanaan. Belum masuk ke Kanaan, belum masuk ke tempatnya Ishak ayahnya.
Dia membuat perkemahan di ladang dekat kota. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, ayah Sikem, sebidang tanah, tempat dia memasang kemah dengan harga 100 kesita atau 100 keping perak. Yakub mendirikan mesbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Nah, Allah nggak suka kalau kita sudah bernazar, kita nggak bayar. Allah suruh kembali kepada panggilan kita, kembali kepada rencana Allah terhadap kita, dan kita tidak hidup dalam panggilan itu. Allah tagih itu. Seperti dalam Ayub 22 ayat yang 27 dikatakan, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. Engkau harus membayar nazarmu atau menepati segala janjimu yang engkau ucapkan kepada Allah. Dalam Pengkhotbah 4 ayat yang 4 dikatakan ini, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Yakub menunda-nunda. Kenapa dia takut sama Esau? Karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Dalam Mazmur 76 ayat yang 11 dikatakan gini, hai umatku, kamu telah bernazar, berjanji kepada Allah. Sekarang berikanlah kepadanya yang telah kamu janjikan. Orang di setiap tempat takut dan hormat kepada Allah. Dan mereka akan membawa persembahan kepadanya. Nah, itulah sebabnya Allah menciptakan situasi yang tidak mengenakan Yakub. Agar Yakub bisa menepati nazarnya, menepati janjinya. Kembali kepada rencana Allah. Allah lakukan agar kita tidak, juga Allah lakukan agar kita tidak semakin terpuruk dalam dosa kita. Ini bentuk pemulihan yang Allah lakukan pada setiap kita yang dikasihinya. Dalam Keluaran 35 maka dikatakan gini. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah itu dan tukarlah pakaianmu. Nah, di sini dikatakan ini. Allah mau kita kembali kepada Allah. Kembali kepada rencana Allah. Kembali hidup sesuai dengan maunya Allah. Engkau atau kita jangan menyembah Allah lain. Asing, Allah yang tidak kita kenal. Mungkin kita katakan, loh saya menyembah kepada Allah. Saya ke gereja setiap hari. Saya ke tempat ibadah setiap hari. Tapi ingat, apakah engkau melakukan seperti khotbah saya minggu yang lalu, awal bulan? Apakah kita benar-benar melakukan ibadah itu karena kita takut dan hormat pada Allah? Atau dalam kita melakukan ibadah itu kita sendiri mengingkari makna ibadah kita? Kelihatannya kita beribadah, kelihatannya kita memberikan persembahan, memberikan segala sesuatunya kepada Allah kita. Tapi kita lihat, kita sendiri yang paling tahu. Apakah kita benar-benar ibadah, memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita, memberikan apapun yang kita punya sebagai bentuk penyembahan kita kepada Dia, memberikan yang terbaik pada Dia. Ini Allah tegur Yakub dan juga Allah tegur kita. Coba koreksi melalui keadaan hari-hari ini, melalui pandemi COVID-19 ini. Apakah kita benar-benar beribadah dalam hormat dan takut, mengasihi Allah, mendudukkan Allah pada posisi yang benar, Allah yang patut kita sembah. Jadi dikatakan ini, jauhkanlah dewa-dewa asing, kembali kepada Allah. Tahirkanlah dirimu. Jangan kita menyembah Allah lain. Jangan kita mengasihi Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak secara benar. Tukarlah pakaian. Maksudnya apa? Pakaian itu bicara mengenai kehidupan.
Jangan lagi hidupmu sesuka-sukamu. Tapi hidup lu dalam kehendak Allah. Dalam rencananya Allah. Nah, kemudian di sini dikatakan seluruh keluarga dari Yakub meresponi dengan benar. Ayat yang ketiga, marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Jadi kembali kepada Betel, kembali kepada rencana Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Nah, di sini ada titik balik. Di sini ada pertobatan. Nah, pada waktu ada pertobatan. Dikatakan di ayat kelima, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka. Jadi pada waktu kita bertobat dari jalan-jalan yang salah, maka pembelaan Allah, pemulihan Allah terjadi pada kita. Mari kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa, kita mewakili pada waktu Abraham berdoa untuk agar Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Tapi gak ada yang berdoa. Akhirnya Allah hancurkan Sodom dan Gomora. Lot harus keluar. Di sini lihat, kalau kita bertobat, ada pemulihan yang Allah lakukan. Penduduk kota sekeliling mereka sangat ketakutan. Kenapa takut? Ada pembelaan Allah. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kemudian lihat, lalu sampailah Yakub ke Luz di tanah Kanaan, yaitu Betel. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikanlah mezbah di situ. Dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepada kita di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Lihat, manakala kita kembali kepada rencana Allah, kembali kepada panggilan kita, pemulihan Allah terjadi. Itu seperti dalam 2 Tawarekh 7 ayat 13. Kadang memang Allah ciptakan situasi agar umat Allah, umat yang dia kasihi, itu bisa kembali membina keintiman kepada dia. Karena firman Tuhan katakan, aku Allah yang cemburu. Dia punya pribadi. Ada rohnya. Ada roh Allah dalam roh kita. Dalam diri kita, dalam roh kita. Bukankah tubuh kita adalah baitnya Allah? Hanya kita juga memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Allah. Jadi dalam 2 Tawarekh 7 ayat 3 masih dikatakan gini, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara bumi. Lihat, ini yang terjadi hari-hari ini kan. Tidak ada hujan. Berarti tidak ada berkat. Lihat, saya lihat beberapa pengusaha. Khususnya banyak pengusaha hotel gulung tikar. Ramayana tutup. Orang sukar menerima gaji. Dia karyawan masih, tapi nggak dapat gaji. Itu kan berarti tidak ada hujan. Sudah nggak ada hujan, kena COVID lagi. Itu berarti seperti kayak memakan habis hasil bumi. Dan bila penyakit sampar, berarti kan hal yang tidak mengenakan. Tetapi, perhatikan ayat 14.
Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita menyebut Allah kita. Kita menyerukan Allah kita. Seperti dalam Mazmur 91. Kita kenal siapa Allah kita. Kita berteriak dan Allah menjawabnya. Merendahkan diri. Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Allah mendengar dari sorga dan memulihkan. Mengampuni dosa kita. Dan memulihkan negeri kita. Mari setiap kita yang nangkep apa yang terjadi hari-hari ini. Yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Kita merendahkan diri terus. Terus merendahkan diri. Kalau saudara-saudara kita yang muslim masuk dalam puasa. Merendahkan diri. Mari kita juga ikut puasa. Merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan. Dan mengimani pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas dunia ini. Sehingga benar-benar Allah memulihkan negeri kita Indonesia. Kita harus tangkap itu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kamu sudah menyampaikan isi hatimu. Dan kami percaya ini waktu-waktunya Engkau meminta dari setiap kami bertobat dari segala jalan-jalan kami, Tuhan Yesus. Berdoa mencari wajah-Mu, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami, mengampuni kami, dan memulihkan negeri kami. Tidak kebetulan juga setelah masa Paskah ini, saudara-saudara kami, kaum muslim, masuk dalam puasa. Kami pun juga akan masuk dalam puasa, merendahkan diri mencari wajah-Mu Tuhan. Mohon pengampunan atas bangsa ini. Mohon pengampunan untuk pemulihan Indonesia, pemulihan tanah-tanah di mana atasnya nama-Mu disebut Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, Engkau di sorga mulia mengadakan pemulihan dan kami memasuki tahun pemulihan raya. Memasuki tahun Pentakosta yang ketiga. Engkau sedang mempersiapkan kami sebagai mempelai-Mu, sebagai gadis yang bijaksana, yang layak untuk diangkat masuk ke awanan permai. Pada kesempatan ini kami juga berdoa terus Tuhan untuk memimpin kami. Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran menteri Tuhan Yesus. Seluruh pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Seluruh jajaran yang di bawahnya Tuhan. Seluruh anggota legislatif dan yudikatif. Kami seluruh komponen bangsa Indonesia menyatukan hati. Mohon ampun. Pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami satu komando dari Engkau turun kepada pemimpin kami. Presiden Joko Widodo. Dan itu ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sehingga
pemulihan atas Indonesia pasti terjadi. Dan juga kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk para dokter-dokter, dokter-dokter gigi, perawat gigi, sukarelawan Tuhan Yesus. Mereka Engkau kuatkan, teguhkan hatinya. Dan semua orang yang hari-hari ini mengalami kesesakan karena di PHK atau tidak menerima gaji mereka, atau para pengusaha juga yang bangkrut hari-hari ini, kuatkan, teguhkan mereka, pulihkan mereka lagi Tuhan Yesus. Kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk universitas-universitas. Berikan hikmat marifat kepada seluruh jajaran dalam universitas tersebut, para dosen-dosennya. Beri hikmat, tidak membebani mahasiswanya, tapi juga tidak mengurangi atau menurunkan kualitas pendidikan. Saya percaya Tuhan, itu terjadi. Engkau berikan hikmat pada para dosen-dosen. Kami juga terus berdoa untuk semua mahasiswa, semua pelajar, semua anak sekolah yang belajar di rumah-rumah. Kiranya penghiburan dari Engkau saja ada pada mereka Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa mengangkat tangan kami untuk jajaran Lipo Group Tuhan. Tempat di mana gereja ini ada, yaitu di Mall Cibur Junction. Saya berdoa secara khusus untuk Mall Cibur Junction. Dari direktur, manajemen, sampai ke pegawai-pegawai outsourcing. Dan juga semua tenan-tenan. Berkati, kuatkan Tuhan. Sehingga kami dapat melalui semua ini. Berikan keputusan-keputusan yang bijak Tuhan. Dan pulihkan keadaan seperti semula. Tapi dengan hati yang berubah. Hati yang lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan juga kamu berdoa untuk jemaat-Mu yang Kau percayakan aku gembalakan. Dimanapun mereka ada. Berkati dan kuatkan. Teguhkan mereka Tuhan. Usahanya Engkau berkati. Pekerjaannya Engkau berkati. Kuliahnya dan sekolahnya Engkau berkati. Berikan kekuatan kesehatan pada setiap kami. Agar kami dapat melalui segala sesuatu yang Kau izinkan untuk membuat kami kembali kepada rencana Engkau dalam menciptakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karenanya kita akan akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha, terus datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Tuhan berkati.